ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد. Bapak, Ibu, jamaah kita serta jamaah sholat tarawih dan witir masih dalam pagi yang berbahagia. Alhamdulillah sudah terasa waktu kita datang ke masjid tadi. Kalau kita lihat ke atas, kayaknya ini sudah bulan purnama, bulannya penuh. Jadi berarti kita sudah berjalan setengah. Ya, jadi setengah perjalanan bulan Ramadan ini sudah lalui. Alhamdulillah kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan setengahnya mari kita lebih semangat, kita gaspol dan dikebut betul untuk bisa beribadah karena tidak ada amalan yang lebih besar dalam reward atau hadiah dari Allah selain bulan Ramadan. Saya rasa ini penting bagi kita untuk memanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ditugasi oleh Haji Anwar, oleh kepala bidang dakwah sakit untuk mengisi taklim atau mengisi ceramah atau mengisi kursum di hari ini dengan tema manusia perindu surga. Manusia perindu surga. Kayaknya kita semua ini rindu surga ini. Semuanya tidak ada di sini kayaknya enggak usah dari surga kayaknya tidak ada. Semuanya kepingin masuk surga. Betul Bapak Ibu sekalian? Betul. Baik. Dan itu ditandai dengan kalau kita salat tarawih itu selalu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridha wa na'udzubika minan nar. Itu selalu kita baca. Itu berarti nas'aluka ridha wal jannah. Kita ingin Allah meridhoi kita masuk ke surga. Ya. Nah, itu selalu di bulan Ramadan itu. Meskipun di bulan-bulan di akhir sholat 5 waktu itu selalu ada yang dikenal dan kita kenal dengan doa yang dijaga. Ujungnya biasanya ditambahin juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata. Jadi kepingin juga masuk ke surga. Nah ini kita ini selalu jadi di sekitar kita lihat, kita amati, ternyata kita inilah orang yang merindukan surga. Tapi karena ini diminta, mau tidak mau saya biasanya selalu cari referensi dari bacaan-bacaan yang mendukung itu. Dari bacaan yang saya dapatkan, maka para ulama ilmuwan bersepakat kurang lebih setidak-tidaknya ada 6 karakter, ada 6 golongan orang yang merindukan surga. Ada 6. Yang pertama, siapa itu orang yang merindukan surga dan dirindukan oleh surga adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Iman dan amal soleh itu selalu kita dengarkan. Dan kalau diterangkan panjang, selalu ada ya iman amal soleh, iman amal soleh. Jadi berhubungan dengan Allah dan juga dengan sesama manusia. Ya, apa sih orang beriman? Banyak berada yang menjelaskan. Ya. Apa saja yang perlu dilakukan? Apa saja dikategorikan sebagai amal soleh? Sudah banyak. Ya, yang diceritakan. Kami tidak bahas. Saya cuma menyatakan bahwa
pertama di antaranya adalah beriman dan beramal. Yang kedua apa? Yang kedua, mereka yang merindukan surga dan dirindukan oleh surga. Itulah ada orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah dan dia berusaha mengendalikan hawa nafsu. Kelihatannya sederhana bunyinya, ya. Takut kepada Allah berarti ada rasa takut akan kebesaran Allah dan menghindari atau mengendalikan hawa nafsu. Ini dia Rasulullah pernah menyampaikan bahwa setelah perang Badar yang besar dan luar biasa dahsyat, ya, begitu pula Rasulullah mengatakan kepada para sahabat mengatakan bahwa kita ada dari perang kecil ke perang umatnya bertanya perang yang besar dan hebat mengendalikan hawa nafsu, dan ternyata mengendalikan hawa nafsu luar biasa. Dalam ilmu psikologi dalam ilmu psikologi, dalam ilmu perilaku, dorongan yang paling dasar yang menggerakkan manusia itu adalah struktur kepribadian kita yang disebut itu dorongan dasar dorongan naluriah, instinktif. Itu semua makhluk hidup itu punya dorongan, dan itulah yang membuat orang bisa maju lebih besar. Kalau orang tidak punya insting, tidak maju, dia tidak maju, karena itu yang mendorong. Celakanya kalau orang tidak bisa mengendalikan, maka itu akan sifatnya destruktif, merusak. Ya. Tapi karena iman, ya, maka itu insya Allah kan terkendali. Dalam bahasa psikologinya ada super ego, ada yang mengendalikannya dalam struktur berbeda. Ini dalam bahasa sekuler, tapi dalam bahasa agama kita selalu dikaitkan dengan keimanan dan ketakwaan. Bapak Ibu sekalian, ada 6 panjang dari karena nanti akan saya tulis dalam buletin. Insya Allah buletin yang akan datang tanggal 14 tulisan saya ini akan dimuat, akan ada. Jadi ada 6 kriterianya, saya akan tidak panjang sekali. Tapi saya ingin menyampaikan satu hal. Dari taruhlah kita ini adalah manusia-manusia yang beriman, bersoleh, kemudian kalau kita di hadapan Allah itu merendahkan diri, kemudian kalau kita punya kesepakatan dan berbisnis pada Allah, ini salah satu di antara berbisnis dalam hal melakukan amalan-amalan yang menguntungkan diri kita, karena kita berbisnis dengan Allah, itu di antaranya. Itu akan ada sektor ini. Tapi di sini tidak saya panjang lebarkan, kurang lebih ini insya Allah nanti dibuletin akan ada. Tapi yang saya ingin garis bawahi di sini, temanya cara masuk surga itu gimana? Temanya langsung masuk gitu saja. Nah ternyata dari bahasanya ada 3 model orang dalam surga. Ya. Yang pertama, dia masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Jadi luar biasa. Begitu kiamat bangun, kemudian monggo silakan masuk surga tanpa dihisab, tanpa azab. Dan kata Rasulullah SAW, umatku ada 70.000 umatku yang bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. 70.000 penduduk Indonesia 200 sekian, kita masuk yang berapa itu? Bisa masuk mendadak, ya. Cuman ada tambahan di sini ada banyak 70.000, setiap 1.000 tambah lagi 70.000, setiap 1.000 tambah lagi 70.000. Jadi banyak sebenarnya. Dan mudah-mudahan kita masuk dalam kelompok orang-orang yang pertama bisa tanpa azab. Amin. Amin ya Allah. Amin. Ya. Untuk bisa sampai kita berusaha.
itu ada kriterianya. Ya, ada karakteristik untuk bisa tanpa hisab dan tanpa azab masuk surga. Ya. Yang kedua adalah mereka masuk surga dihisab ringan, ringan-ringan saja, tidak terlalu berat. Ya, begitu. Jadi cirinya apa ya? Begitu dia bangkit dari kubur di begitu trompet yang kedua dibunyikan maka bangkitlah dia, dan bila dia mendapatkan bukunya di tangan kanannya maka dia mungkin dihisab dengan ringan-ringan saja dan akhirnya kumpul untuk masuk surga. Ya, ya Pak, Allah subhanahu ya, ayo ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Ini orang-orang yang berada dibangkitkan dari mutmainnah. Baik. Jadi barangkali ya hisabnya itu ringan-ringan saja dan akhirnya masuk ke dalam surga. Luar biasa. Dan surga itu katanya sangat nikmat. Dan ada tahap-tahapannya. Rasulullah bilang jangan surga yang paling surga, paling atas, paling bagus. Ya. Karena ceritanya pernah dengar ada satu buah jatuh, terus surga orang bawah coba ngambil kecil itu, ini banyak banget tadi, merah sekali. Dari mana? Itu bahan sisa-sisa dari surga di atas. Sisanya jadi emas. Apalagi sisa di sananya, apalagi di atasnya, apalagi di atasnya. Nah ini kita ingin installer saja. Dengan apa cara mengejarnya? Datang subuh, datang, ya sering ke masjid, datang ke masjid. Kalau tadi memanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya berbondong-bondong kita. Kalau bisa kita sholat subuh lebih banyak dari ini, insya Allah kita masuk dalam golongan-golongan yang merindukan dan dirindukan. Nah, golongan ketiga yang Allah Alhamdulillah ini dari Rasulullah bilang kalau seseorang dibangkitkan kemudian waktu dihisab itu lama hisabnya, teliti dan tidak ada rasa ampun. Jadi waktu dihisab sudah ada namanya kong ya. Ini betul-betul dihisab. Rasulullah bilang kalau lama dihisabnya masuk neraka. Ya, dia dalam neraka dicuci dulu. Nah, untungnya kalau kita sebagai orang yang sudah bersadar, sebagai orang beriman, ada cacat-cacat beriman itu dicuci dulu. Ya. Dia neraka baru masuk surga. Dia lebih dicuci, dia neraka bukan main-main. Ya. Bukan kalau neraka termati gitu semuanya. Bukan mati, tidak pernah mati. Ya rusak dilakukan lagi. Ya, rusak terbakar belinya hidupkan lagi. Jadi betul-betul yang satu sisinya kenikmatan yang luar biasa, di satu sisi siksa yang luar biasa. Oleh karena itu hidup ini sebenarnya pilihan. Allah sudah memberikan pilihan. Yang satu ke jalan yang benar, ya, tapi yang satu ke kekufuran. Nah kita tinggal memilih. Dan ini semua dari malam pertama dan sekarang dan sebelumnya kita selalu mengingatkan, ya, untuk kita selalu bertakwa kepada Allah. Karena ujung-ujungnya ini kan yang dituju adalah mustaqim. Saya awal pertama memberikan ceramah di sini, yang katanya kita sekarang adalah untuk mencapai mutaqidah. Untuk mencapai mutaqidah itu bukan hal yang biasa, tapi yang hal luar biasa. La'allahu, kalau ada kata la'allahu itu berarti pengantian di depannya itu rasa-rasanya sangat berat. Ya, sungguh-sungguh, ya harus total, jadi paripurna, ya tidak bisa tidak. Dan saya mari kita mengakhiri semua malam-malam belakang ini makin kencang, ya makin tiga, ya kegiatannya, ya untuk bisa menutup kekurangan sebelumnya. Semoga kita
diberkahi bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan yang diterima oleh Allah. Ya, bukan amalan-amalan yang besar, tapi yang paling penting amalan kita itu diterima oleh Allah. Sholat kita banyak sering, lebih banyak rakaatnya, lebih banyak waktu yang kita pakai untuk zikir semuanya. Tapi yang paling kita minta adalah diterimanya. Ya, karena belum tentu itu diterima. Ini barangkali yang penting bagi kita. Saya rasa itu saja malam ini, mudah-mudahan kita sehat dan kita melaksanakan keluarga lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.